Nanti Pak Ketua ki, Mang. Pak Kumaju iki nyampe kami tuh. Sing gede dhewe. Lah diane tek cilik-cilik bareng tak delok. Lah depresi. Biasa bae to. Ora sebengok-bengok. Saya gimana tak delok lho kilanan depresi lan. Nanti nyantong Mang. Nyantong nanti barang. Ayo. Wis mulai. Iya mulai. Barang kowe. Apa wis? Pulang apa engko? Lho, kan tadi KTP ku, Pak. Mas hari ini tak duga sing dipasrahi. Weh, sing iki gede iki. Sing nuntun. Mas Bro, endi wedhusmu? Wis munggah bareng? Empun? Endi mahmu? Sedeng yo wis ngerti lah, sedeng kono apa kono. Ruwet. Ya, semua sudah turun. Ayo. Premane iki. Aja minggir-minggir lho, Bro. Oke sahabat semua, berhubung mobil pendistribusinya cuma satu, maka yang kloter kedua ini di sini dulu. Yo. Tapi diparingi air apa mboten? Diparingi sing sebelahnya, jadi ada air bersih, ada komboran sendiri. Air bersihnya kebutuhannya sehari sekitar 2,5 liter untuk kebutuhan satu kambing. Itu harus selalu ada. Kapan kambing nyuwun minum di situ sudah ada. Cuman kebersihannya juga harus dijaga. Jadi misal sehari dibersihkan, sore diganti baru, besoknya dilihat, pokoknya harus benar-benar itu air bersih gitu. Kalau ngomborannya kayak ngasih makan ayam itu enggak apa-apa, rada basah-basah. Jadi enggak cuman masuk, kadang kan wonten engkang ngombor sing penting banyune akeh wong dhek gurung ngombe, minumnya ya cuma di komboran. Ada wonten sing kados ngoten, itu enggak nambah nutrisi, cuman kalau dia pas habis makan kayaknya gun, tapi marino kempes. Tuh makanya benar, sudah benar nasi komborannya rada jemek-jemek gitu aja. Terus masalah penyakit tadi, pertama yang banyak budek ya Pak.
itu memang banyak gudeg itu. Biasanya gudeg itu penyebabnya itu parasit. Parasitnya niku Pak Bu, jalannya niku di bawah kulit. Jadi parasitnya niku bentuk terowongan di bawah kulitnya si kambing. Di atas kulitnya bentuknya keropeng-keropeng ngoten to nek gudeg niku. Nah, itu kalau misal dia masih belum parah, dereng roto sebadan, itu bisa dikerok. Jadi keropengnya niku dikerok sampai keluar darah nyemu-nyemu sedikit. Biasanya jadinya kalau ngerok kan ada rembesan darah ya. Itu memang harus sampai ada rembesan darah, soalnya parasitnya itu ada di bawah kulit. Jadi itu dikerok, tapi ngeroknya juga harus pakai benar-benar steril. Jadi pakai siletnya baru itu dikerok. Setelah dikerok diparingi betadine. Paling betadine. Cuman itu Sudah bisa seperti dilakukan saya. kalau Semuanya cuma nggak nambah sedikit. apa. Kalau banyak, ya salah satu caranya disuntikkan. Dan namanya suntik gudeg, nggih. Pernah nyuntik Pak atau ada yang pernah nyuntik sendiri? Yang laki-laki itu nyuntik terus. Fokus lah Pak, fokus. Iya enggak? Iya. Ya. Obat gudeg itu nanti ada sendiri namanya suntik gudeg biasanya kalau sama mantri atau dokter hewan. Dan mereka sinten? Menantunya Pak Aris itu. Mas Adi, anaknya Pak Asadi. Oh, ini anaknya Pak Sani, Pak Agung. Mas Agung, ya. Mas Agung, Berawan Agung. Ya, itu nanti mungkin jangan ngomong suntik gudeg, itu aja sudah tahu. Biasanya kalau disuntik lebih cepat, jadi keropeng-keropengnya itu brodol. Enggak Pak, sekarang itu obat hewan itu gampang sekali dicari, makanya banyak yang nyuntik sendiri. Cuman saya pesen kalau misalkan obat gudeg ini masuknya obat keras Pak. Jadi harus benar-benar tepat dosisnya dan tepat penyuntikannya. Kalau salah, pernah lihat kambing kayak habis disuntik, juitet kata nih kah? Radi panas ya. Itu soalnya memang nggak boleh kena daging Pak kalau nyuntik. Kalau kena daging dia itu panas obatnya. Mengenai radi jegerak kata nih. Betul. Dosisnya kalau misalkan nyuntik vitamin, kalau kelebihan dosis bisa dikeluarkan. Tapi kalau obat gudeg itu kelebihan dosis bisa mati seketika itu bisa. Jadi harus benar-benar pas kalau obat gudeg, soalnya memang masuknya obat keras obat gudeg. Tuh kalau gudeg. Terus tadi kejang ya Pak. Kejangnya dicempe apa sudah besar? Sudah besar. Awalnya lanjut cempe. Biasanya kejang itu Pak bisa disebabkan karena dua masalahnya. Satu karena metabolisme atau makanannya yang kurang. Jadi kalau misalkan kambing itu kurang kalsium, kalsium itu penguat tulang, itu bisa efeknya ke kejang. Namanya penyakitnya Gristetani atau kejang rumput namanya. Ada satunya lagi kejang karena infeksi. Kalau orang sini mungkin nyebutnya tetanus, atau tetanus. Cuma kalau tetanus itu ada bakteri sendiri yang khusus untuk tetanus. Tapi semua bakteri yang menginfeksi tubuh banyak di aliran darah, efeknya kejang. Biasanya pernah dapat cempe baru melahirkan, ibunya kami sondo, anaknya kejang. Nah, itu karena si anak minum susu dari induk yang kandungan bakterinya terlalu banyak. Kalau kambing sudah kami sondo, isi susunya itu banyak bakterinya. Makanya kalau kami sondo itu harus diperes sampai habis, cuma jangan diberikan ke anak. Betul Pak? Mungkin ada yang pernah punya kambingnya kami sondo? Banyak sekali itu masalah kami sondo dan susah sekali disembuhkan karena kami sondo itu Pak ada dua stadium parah sama stadium biasa sama stadium yang parah. Kalau dia masih stadium biasa,
kadang itu dia belum ada gejala apa-apa ya, wis kayak kambing itu sehat. Cuman kalau susunya itu diperiksa, ada alat periksanya namanya uji CMT. Kalau itu diperiksa itu sudah positif kena Kamisondo, tapi nggak ada gejala apa-apa. Kalau dia sudah bergejala, maksudnya itu sudah ke parah atau ke klinis. Jadi ada dua subklinis sama klinis. Kalau sudah klinis sudah ada gejalanya itu. Makanya lebih susah penanganannya karena ya sudah akut. Jadi penanganannya itu harus dikeluarkan susunya. Kan itu susunya penuh ya Pak DKP. Biasanya kan yang kena Kamisondo itu yang habis melahirkan. Produksi susu tinggi baru melahirkan, anaknya tidak bisa ngempek. Nah, karena susu itu tidak bisa dikeluarkan, jadi di puting niku lak wonten lobang to Pak. Lobang itu jadi jalannya bakteri masuk. Setelah dia masuk, makanannya dia banyak di susunya itu. Susu itu kandungan proteinnya tinggi dan itu jadi sumber makanan bakterinya. Makanya dia berkembang biak di ambingnya itu, akhirnya susah sembuhnya. Salah satu caranya itu harus diperes sampai habis, tapi mesti kesakitan si induk. Dan itu emang sakit, tapi harus dikeluarkan. Setelah mungkin biasanya pakai air hangat dikompres, terus dikeluarkan susunya. Sampai itu nanti penyuntikannya bisa dikasih antibiotik sama vitamin untuk mengembalikan jaringannya lagi. Cuma kalau sudah hitam, biasanya kan wonten nggih kadang sampai berubah ambingnya jadi hitam kayak kambing putingnya wis hitam itu biasanya memang susah. Kadang makanya ada di sapi perah itu yang putingnya biasanya 4 jadi cuma 3 yang keluar. Kamisondo itu susahnya di situ. Makanya kalau yang pertama yang karena kalsium sudah menambahkan premik di komboran. Sudah Pak, wonten sing ngagem premik komborannya? Kula sampun, Bu. Kula sampun. Saya sudah tidak nanya kalau itu. Di komborannya bisa ditambah premik. Berapa Pak 1 kilo? Premik itu Pak? Kalau yang premium 60. Kalau yang biasa 10.000 ada. Ya, tidak apa-apa lah Pak, yang biasa-biasa yang ditambah gitu. Itu nanti bisa ditambahkan di komborannya, premik itu. Itu untuk mencegah bendeke ndak dingklang-dingklang, terus penguat tulang. Kadang kalau misalkan jenengan ngasihnya konsentrat atau polarnya banyak, di kakinya itu ada kayak luka-luka nggak kuat. Itu karena biasanya, ibaratnya gini Pak, badan itu kan yang harus dikuatkan itu ada 2, tulangnya sama daging untuk mengisi. Kalau jenengan cuma ngisi dagingnya, tulangnya nggak dikuatkan, dia nggak akan kuat untuk menopang tubuhnya. Makanya selain diberi makanan yang baik, bisa ditambah premik untuk tulang penguat. Kan di dinas peternakan kan. Kalau saya kemarin beli di Cuek itu 16.000 Pak 1 kilo. Ngasihkannya cuma 1 sendok teh. Tapi kamu tajin Mbak. Aduh kok. Sama pesan saya kalau induknya habis melahirkan, susu yang induk baru melahirkan itu harus dipalingkan ke anaknya. Karena itu kandungannya ada antibodi atau kekebalan untuk si anak. Itu wajib diberikan kolostrum itu namanya susunya. Biasanya susunya rada kuning-kuning gitu. Terus ada lagi Pak yang mau ditanyakan penyakit-penyakit ngopo kan?